Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Shalom Ibu Gembala, puji Tuhan. Ibu Lisda nggak nanggung-nanggung kalau kasih tugas ya. Kalau tema khusus itu bikin kita gemeter, Bapak Ibu Saudara. Ya, ada bapak-bapak juga di sini, ada beberapa. Ya, ini temanya etika pergaulan. Nah, saya mau mulai dengan ini. Kan ada dua kekuatan paling hebat yang pernah ada. Dan yang terhebat adalah kekuatan Tuhan. Katakan amin. Tidak ada yang bisa menandingi kekuatan Tuhan. Tapi ada kekuatan kedua yang juga hebat tapi tidak lebih hebat dari yang pertama. Namanya kekuatan kuasa gelap. Iya kan? Yang selalu menggoda, berusaha untuk menarik kita jatuh di dalam dosa. Nah, pergaulan itu erat kaitannya dengan dua kekuatan tadi. Dua pribadi tadi, iya kan? Coba tanya kanan kiri, kamu ada di pihak yang mana? Coba tanya dulu. Kita make sure dulu. Tanya kanan kirinya, kamu ada di pihak yang mana? Saya percaya semua di sini anak Tuhan, jadi Tuhan yang menuntun kita. Amin. Waktu kita di tengah-tengah pergaulan kita jadi garam dan terang. Karena ada Tuhan yang menerangi hidup kita, makanya kita berdampak. Bilang berdampak. Nah, itu esensi dari pergaulan kan, kita harus berdampak. Nah, kalau bicara tentang etika pergaulan, di dalam bahasa Greka, bahasa asli perjanjian baru, bahasa Yunani, kata etika itu ditulis dengan kata etikos, artinya kebiasaan. Nah, kalau kebiasaan lama-lama jadi watak, betul kan? Jadi karakter. Watak karakter itu tidak terbentuk 1-2 jam di gereja, nggak bisa. Dia harus jadi kebiasaan yang dilatih terus. Makanya harus dibiasakan, katakan dibiasakan. Iya. Omong yang baik, mengasihi, mengampuni, itu tidak bisa menjadi habit, tidak bisa menjadi karakter kita dalam 1-2 jam ibadah. Harus dibiasakan, harus dilatih. Makanya kalau laki di rumah ngeselin, ampuni dia. Itu latihan iman. Oh, yang amin cuman WL Singer. Yang lain masih belum rela. Memang harus dilatih. Dan tidak gampang, latihan itu kan kadang-kala kita otot-otot imannya mulai sakit begitu. Yang fitness pasti tahu lah. 1-2 kali latihan kan malah ototnya jadi sakit. Tapi setelah itu otot kita malah jadi kuat. Katakan amin. Otot iman kita jadi terbiasa menghadapi setiap masalah, tantangan, beban. Terbiasa kita. Nah, etika artinya kebiasaan atau watak. Pergaulan artinya kehidupan bermasyarakat atau perihal bergaul. Jadi secara sederhana begini Bapak Ibu Saudara. Etika pergaulan itu adalah watak atau kebiasaan seseorang dalam bergaul dan menjalin kehidupan bermasyarakat. Nah, apa kata firman Tuhan tentang pergaulan? Coba kita baca. Amsal 13 ayat 20. Amsal 13 ayat 20, mari kita baca bersama-sama WBI terkasih, 3, 2, ya. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Nah ini artinya begini, secara sederhana ya, dengan siapa kita bergaul demikianlah kita jadinya. Jadi pastikan ibu-ibu di sini, WBI di sini bergaul dengan komunitas yang benar. Oh yang amin masih 2 orang. Tapi jangan salah loh ibu-ibu. Yang terpenting dalam hidup ini adalah begini. Bukan aktivitas peribadatan kita saja yang paling penting. Tapi esensi dari peribadatan itu. Sebab ada, bukan WBI di sini ya, di tempat lain. Ibu-ibu di tempat lain. Dia hanya suka dengan aktivitas peribadatan. Kenapa? Karena waktu beribadah ada tari-tarian. Dia suka nari. Dia suka nyanyi. Dia suka sharing. Jadi dia tertarik dengan aktivitas peribadatannya. Tapi dia kehilangan esensi dari peribadatan. Apa sih peribadatan itu? Kita berkumpul bersama-sama oleh kasih anugerah Tuhan. Dan waktu kita berkumpul firman Tuhan bilang 2-3 orang ada, di sana Tuhan ada. Katakan amin. Nah jadi kalau Tuhan ada pertemuan, perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Kalau kita berjumpa pribadi dengan Tuhan, ngalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, pasti Tuhan mengubah hidup kita. Pasti Tuhan mengubah yang cewewet jadi bijaksana.
Yang susah mengampuni jadi pemaaf pengampun. Yang lemah imannya karena berjumpa pribadi dengan Tuhan jadi kuat imannya. Iya. Nah, jadi kalau kita bergaul dengan orang-orang yang terbiasa beribadah dengan motivasi yang benar kepada Tuhan, komunitas yang sehat, begitulah juga kita. Dengan siapa kita bergaul, dengan siapa kita akrab, di komunitas mana kita berada, kita bertumbuh, demikianlah kita. Jadi sudah tepat kalau ibu-ibu di sini berkomunitas di WBI GBI Ecclesia Family Church. Tepuk tangan yang lebih dahsyat lagi buat Tuhan. Jadi bilang begini, sekali WBI Ecclesia, itu dia. Kalau Om Yakob bilang, GBI di bumi, GBI di surga. Amin. WBI Ecclesia di bumi, di surga ada enggak Bugem? Oh enggak yakin? Itu. Ada WBI Ecclesia di bumi, WBI Ecclesia di sorga. Tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan kita. Nah, jadi bagaimana caranya supaya kita ini bisa menjaga etika pergaulan. Etika pergaulan. Yang pertama adalah jangan bergaul dengan orang yang bocor mulut atau penggosip. Coba dulu, sebelum kita baca ayatnya begini dulu. Ya itu. Jangan bergaul dengan orang yang bocor mulut atau penggosip. Amsal 20 ayat 19 berkata begini. Siapa mengumpat, membuka rahasia. Sebab itu janganlah engkau bergaul dengan orang yang bocor mulut. Nah, tapi ada satu versi dari Amsal 20 ayat 19, namanya versi terjemahan sederhana Indonesia, menarik sekali nih. Berkata begini, jangan berteman dengan orang yang terlalu banyak bicara. Mereka suka bergosip dan tak akan dapat menyimpan rahasia. Ada di sini yang suka bergosip? Ini sama kamu aja ya aku ngomong. Aku gak pernah ngomong ini. Lakinya itu ampun. Cuman sama kamu doang lu aku ngomong. Sama-sama ibu gembala. Jadi cuman 2 doang. Padahal sama orang lain lebih dari 10 dia udah ngomong. Gak, pelakunya bukan di sini Bugem. Di tempat lain. Kalau di sini jaga rahasia, amin. Jaga perkataan. Kalau kita suka bergaul dengan penggosip, penggosip itu kan semakin digosok semakin sip. Iya enggak? Teman harusnya dikuatkan, malah digosipin. Malah mundur dari WBI. Harusnya di WBI dia jadi kuat. Dia jatuh dibangkitkan. Dia nggak punya harapan, jadi penuh harapan. Dia temukan harapan di sini. Tapi karena justru digosipin, jadi terhilang. Urusan pertemanan itu juga begini, Bu Ibu terkasih. Ibarat jari ya, jangan hanya menunjuk ke orang lain. You have to be, kamu harus jadi. Tidak boleh begini, tidak boleh begitu. Belajar mulai sekarang. Untuk menuntut diri sendiri terlebih dahulu untuk berubah. Katakan amin. Jangan-jangan kita yang penggosip. Iya enggak? Jangan-jangan pelakunya bukan orang lain. Sebab waktu menunjuk ke depan begini, jari yang lain nunjuk diri sendiri. Jadi itu kan warning buat kita. Ini firman Tuhan warning buat kita. Jangan jadi penggosip. Jangan juga suka bergaul dengan penggosip. Nah, Amsal 18 ayat 21, jadi penting bagi kita untuk di dalam bergaul, ini etikanya ya, etika bermasyarakat, etika pergaulan kita, etika pertemanan kita. Jaga lidah, katakan jaga lidah. Ya, jaga lidahnya. Amsal 18 ayat 21, hidup mati dikuasai lidah.
Siapa yang suka menggemakannya akan memakan buahnya. Satu hari nanti kalau ibu-ibu suka bergosip, lama-lama nanti ibu-ibu ini juga yang suka bergosip itu digosipin sama orang lain, betul nggak? Iya, jadi stop bergosip, jangan jadi penggosip. Saya mengerti kaum wanita itu punya karunia berkata-kata luar biasa dahsyatnya. Kami kaum pria itu hanya mampu bertutur kata dalam satu hari maksimal 15.000 suku kata. Maksimal loh, bukan minimal. Nah beda dengan kaum wanita yang spesial sekali. Luar biasa. Itu special gift dari Tuhan. Ibu-ibu bisa bertutur kata dalam satu hari. Minimal, bukan maksimal. Minimal 25.000 suku kata. Makanya ibu-ibu cocok dari pengkhotbah. 5 kali ibadah ibu-ibu khotbah, nggak ngaruh, tetap semangat, tetap on fire. Kalau laki-laki 15.000 suku kata, pelayanan 3 kali aja. Khotbah begitu misalnya, 3 kali, apalagi Pak Gembala 5 kali kan. 3 kali khotbah, setelah khotbah itu soak langsung. Karena sudah kehabisan suku kata. Nah, jadi pastikan apa yang kita katakan itu jadi berkat bagi orang lain. Menguatkan yang lemah. Ya, atau orang lain yang lemah imannya di komunitas kita, pastikan kata-kata kita itu membangkitkan imannya. Menyegarkan dia. Jangan tuntut orang lain dulu. Kita dulu yang menjadi berkat untuk orang lain. Nah, yang kedua, bagaimana di dalam lingkup pergaulan menjaga etika kita, etika pergaulan. Yang kedua adalah jangan berteman dengan pemarah. Ya, jangan berteman dengan pemarah. Amsal 22 ayat 24b berkata begini. Jangan bergaul dengan seorang pemarah. Nah, kenapa begitu? Ayat selanjutnya menjelaskan bagi kita, memberikan jawaban. Kenapa Alkitab berkata jangan bergaul dengan seorang pemarah? Marah dengan pemarah itu beda. Tuhan Yesus saja pernah marah, betul nggak? Tuhan itu pernah marah loh. Ini tatapannya tajam banget seperti kayak tidak percaya begitu. Saya buktikan. Tuhan pernah marah. Kalau baca Kejadian pasal 3 ya, Tuhan itu marah besar sama Adam dan Hawa. Kenapa? Tuhan bilang, Adam, Hawa, jangan makan buah dari pohon yang ada di tengah-tengah taman itu. Tapi apa yang Adam, Hawa lakukan? Kepala batu. Iya kan? Dia memberontak sama Tuhan, dia makan buah itu. Dan kalau kita lihat apa yang Tuhan lakukan, Tuhan itu mengusir Adam dan Hawa. Namanya saja mengusir, mengusir itu sambil senyum-senyum atau sambil marah? Marah. Memang Tuhan marah sama Adam Hawa, tapi garis bawahi, Tuhan marah bukan pemarah. Marah ada sebabnya karena Tuhan tidak suka dengan dosa. Katakan amin. Jadi kalau kita berbuat dosa, nah jangan salahkan Tuhan kalau Tuhan tegur kita. Nah, masih ingat gak Tuhan pernah marah sama Raja Saul. Karena Saul itu berkali-kali memberontak kepada Tuhan. Masih ingat gak satu ketika Saul itu pengen bicara kepada rohnya Samuel. Lalu Saul pergi ke dukun. Ini dukunnya juga wanita nih, tapi bukan anggota WBI. Dia bilang, ibu dukun tolong saya mau bicara dengan rohnya Samuel. Nah singkat cerita itu kan lalu kemudian dia bisa bicara tuh. Seolah-olah itu rohnya Samuel. Tapi hati-hati loh ibu-ibu. Iblis itu suka meniru. Betul gak? Begini kalau belajar teologinya GBI ya tentang dunia orang mati. Tidak mungkin itu kita kalau sudah mati keluar dari dunia orang mati, nggak mungkin. Waktu kita sudah mati itu rohnya ada di Hades menanti kedatangan Tuhan yang kembali. Orang benar nanti akan dibangkitkan. Lalu diberikan tubuh yang baru, tubuh kemuliaan. Kita yang masih hidup sekejap mata diubah, diberikan tubuh kemuliaan, betul nggak?
Waktu sangkakala Allah berbunyi itu. Jadi selama sangkakala Allah belum berbunyi, yang mati itu ada di dunia orang mati. Nah, masalahnya begini. Jadi Saul bilang kepada dukun itu, tolong saya mau bicara dengan rohnya Samuel. Nah, jadi seolah-olah ada rohnya Samuel berbicara kepada dia. Saya bilang tadi, iblis itu raja penipu, bapa penipu. Jadi yang suka menipu di sini stop menipu. Karena Bapak kita tidak pernah menipu kita. Bapak kita Kristus, katakan amin. Bapak yang pengasih. Iblis menipu, Bapak kita mengasihi. Nah, singkat cerita begini. Kalau itu dari Tuhan, kalau betul itu rohnya Samuel dan itu dari Tuhan, pasti Saul akan menjadi semakin baik, betul nggak? Tapi coba lihat buahnya. Setelah Saul bicara dengan seolah-olah rohnya Samuel, padahal itu iblis yang mengambil rupa rohnya Samuel untuk menipu dia dan membuat dia semakin jatuh di dalam dosa. Semakin stres, depresi dengan pergumulan, masalah, tantangan sebagai raja waktu itu. Coba lihat akhir hidupnya bagaimana? Keputusan apa yang diambil? Bunuh diri. Dia jatuhkan tubuhnya ke pedangnya ajudannya. Mati bunuh diri. Kalau itu dari Tuhan, kalau betul itu rohnya Samuel dari Tuhan, tidak mungkin endingnya keliru. Masih 2 orang yang amin. Kalau itu dari Tuhan pasti mendatangkan kebaikan. Tapi kalau bukan dari Tuhan tidak mungkin kebaikan. Makanya saya bilang tadi iblis itu suka memanipulasi, menipu. Dan parahnya Saul kemakan tipuan iblis. Ending dari kehidupannya menyedihkan sekali. Dia mati bunuh diri. Padahal kalau dalam Tuhan, jangan bunuh diri. Firman Tuhan tidak mengajarkan kita untuk bunuh diri. Katakan amin. Badai hidupmu besar. Ingat Tuhan kita lebih besar dari badai hidup kita. Jangan bunuh diri. Masih ada harapan dalam Tuhan. Katakan amin. Percaya sama Tuhan. Percaya sama perkataan firman Tuhan, jangan perkataan dukun. Makanya baca firman. Banyak dengar khotbah. Banyak dengar firman Tuhan. Hidup kita tidak ditentukan oleh apa kata dunia. Apalagi kata dukun. Hidup kita ditentukan oleh apa kata Tuhan. Ditentukan oleh apa kata firman. Makanya jaga perkataan kita juga. Harusnya perkataan kita jadi berkat bagi orang lain. Nah, balik lagi tadi. Jangan bergaul dengan seorang pemarah. Tuhan saja pernah marah. Kalau di perjanjian baru itu Tuhan sampai balikan tuh meja-meja yang dipakai untuk berdagang di bait Allah. Masih ingat gak? Di perjanjian baru. Dibilang begini, rumahku dijadikan sarang penyamun. Harusnya rumah Tuhan dijadikan tempat untuk beribadah. Menyenangkan hati Tuhan. Yesus marah. Jadi Tuhan saja pernah marah, tapi bukan pemarah. Kenapa Tuhan marah? Marah kepada dosa, marah kepada perbuatan yang tidak taat kepada Tuhan. Jadi kalau ibu-ibu tidak taat kepada Tuhan, memberontak kepada Tuhan, Tuhan marah. Tapi sebaliknya kalau kita mengasihi Tuhan, kasih Tuhan besar bagi kita. Katakan amin. Nah, kenapa jangan bergaul dengan pemarah? Ayat selanjutnya memberikan jawaban bagi kita. Ayat 25, supaya engkau jangan menjadi biasa dengan tingkah lakunya dan memasang jerat bagi dirimu sendiri. Coba deh ibu-ibu ya, bergaul dengan orang yang suka marah. Dikit-dikit marah. Dikit-dikit tersinggung, lama-lama suka marah juga, betul nggak? Bisa terpengaruh, firman Tuhan ngomong begitu. Jangan bergaul dengan pemarah supaya engkau jangan menjadi biasa dengan tingkah lakunya. Sebaliknya kalau kita bergaul di komunitas yang benar, yang sehat seperti WBI Eklesia, di sini orang-orangnya penyabar bukan pemarah. Itu waktu ngomong amin, saya percaya malaikat di sorga catat tuh. Yang ngomong amin tadi mana? Mana yang aminnya benar, mana yang gak benar. Nah, saya coba pelajari ya di Alkitab. Efesus 4 ayat 26 sampai 27 berkata begini.
Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Ini dengar yang lagi marahan nih. Dengar ya. Yang tadi gara-gara misalnya latihan atau apalah mempersiapkan. Kadang kan begitu Bugem. Kita lagi event nih. Ada aja tuh yang bentrok tuh Bugem. Oh ampun. Mungkin karena hawa Jakarta lagi panas Bugem. Yang satu omong begini, saya maunya mantar acaranya ada balon dah pokoknya. Ada petasan dah. Yang satu bilang janganlah mengganggu. Berantem. Enggak, tapi ini WBI lain sih, bukan yang di sini. Kalau di sini semuanya saling mengerti. Teamwork. Tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan kita. Nah, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Nah ini ayat 27 nih, penting nih. Kadangkala justru ini yang di skip. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Nih yang lagi marahan ya, dengar baik-baik. Nggak apa-apa kalau tadi pagi marah, tapi firman Tuhan bilang, jangan sampai matahari terbenam. Jadi ntar setelah ibadah selesai saling maaf-maafan. Nah, ayat 27 bilang, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Saya coba pelajari di Alkitab berbahasa asli versi Perjanjian Baru, bahasa Greka. Kata janganlah beri kesempatan kepada iblis. Kata kesempatan di situ sebenarnya lebih tepat diterjemahkan begini. Jangan beri pijakan sekecil apapun kepada iblis. Jangan beri pijakan sekecil apapun kepada iblis. Nah, ibu-ibu, kalau misalnya lift kita lagi error ya, mau tidak mau kan kalau ibu-ibu mau naik ke lantai 2 dari lantai basement pakai apa? Tangga. Itu kan anak tangga besar kan, masih terlihat oleh mata ya, yang susah naik tangga juga kalau pelan-pelan masih bisa lah, betul ya. Nah, tapi kalau pijakannya kecil seperti pijakan, kalau ibu-ibu masih ingat ya kemarin di Olimpiade Paris, Indonesia itu dapat medali emas. Olimpiade Paris. For the first time di cabang olahraga panjat tebing. Namanya saja panjat tebing. Itu kan pijakannya kecil-kecil kan? Kecil-kecil. Enggak gampang itu. Ibu-ibu naik di pijakan yang 1, kedua, ketiga sampai ke atas. Itu kan tingginya hampir 17 meter. Nah, tapi ada satu momen di mana Frederick Leonardo, atlet cabang panjat tebing dari Indonesia, bisa memecahkan rekor dunia. Jadi 16,7 meter, dia itu bisa mencapai puncak dalam waktu 4,7 detik. Suruh bayangkan ya, pijakannya sekecil-kecil ini loh ibu-ibu. 16,7 meter, dia hanya butuh waktu 4,7 detik. Cepat sekali. Sebayangkan, cepat sekali. Tapi dengar baik, iblis tidak butuh waktu 4,7 detik kalau ibu-ibu buka kesempatan sekecil apapun kepada iblis. Jangan kasih pijakan sekecil apapun kepada iblis. Dia nggak butuh waktu 1 detik. Dengan sangat cepat dia bisa menarik ibu-ibu jatuh dalam dosa. Bukan cuma jatuh dalam dosa, tapi diperbudak oleh dosa. Jadi jangan simpan kemarahan. Nggak ada yang amin. Ingat, iblis nggak butuh waktu 4 detik untuk menghancurkan damai sejahtera ibu-ibu. Untuk membuat ibu-ibu jauh dari Tuhan. Tidak butuh waktu 4 detik. Nggak butuh waktu 3 detik. Dengan sangat cepat. Iblis bisa merusak damai sejahtera di hati ibu-ibu. Yang awalnya damai-damai dengan suami. Gara-gara kasih kesempatan sekecil apapun kepada iblis. Pijakan sekecil apapun kepada iblis. Akhirnya damai sejahtera rusak. Berantem sama suami. Nggak ada pengampunan. Akhirnya pisah. Padahal firman Tuhan bilang, yang sudah dipersatukan oleh Tuhan,
Jangan pura-pura lupa ibu-ibu. Ada ibu gembala di sini. Coba kita review dulu. Siapa yang dipersatukan oleh Tuhan? Dua pribadi yang dipersatukan oleh Tuhan ini, pria dan wanita, tidak boleh dipisahkan oleh apapun. Kecuali oleh maut. Nggak boleh tukar tambah. Boleh nggak? Boleh. Nggak boleh. Terima dengan sukacita. Terima kelebihan dan kekurangannya. Ingat ya, ini bukan cuma dalam hal marah. Dalam hal apapun, dalam hal perkataan tadi. Jangan buka celah sekecil apapun kepada iblis. Dia nggak butuh waktu 4 detik. Dengan sangat cepat, dia bisa merusak kita. Dalam hal bergaul, jaga kekudusan. Jangan buka kesempatan sekecil apapun kepada iblis. Dia bisa dengan sangat cepat untuk merusak kita. Yang ketiga, bagaimana caranya kita menjaga etika pergaulan. Jangan bergaul dengan seorang pemboros. Ada yang pemboros di sini? Amsal 28 ayat 7 berkata begini, orang yang memelihara hukum adalah anak yang berpengertian. Tetapi orang yang bergaul dengan pelahap mempermalukan ayahnya. Nah, menarik sekali versi bahasa Indonesia masa kini sama ayatnya, Amsal 28 ayat 7, versi bahasa Indonesia masa kini berkata begini, pemuda yang menaati hukum adalah orang bijaksana. Tetapi orang yang bergaul dengan orang pemboros memalukan ayahnya. Nah, stop jadi pemboros. Kadangkala kan lingkup pergaulan itu ada yang toksik. Betul nggak? Toksik jadi merusak kita. Tahu nggak flexing bu ibu? Dalam pergaulan kan kadangkala ada yang flexing kan? Itu toksik tuh. Jangan ibu-ibu. Kan belum tentu kekuatan ekonomi ibu A dengan kekuatan ekonomi ibu B sama. Iya enggak? Mungkin yang A bisa beli LV. Yang satu lagi tidak. Nah dalam pergaulan kadangkala kan begitu, jadi toksik. Ketika dia tidak sama dengan saya, ketika dia tidak mampu beli tas seperti saya, oh berarti dia tidak layak bergaul dengan saya. Akhirnya si dia itu memaksakan diri. Dia paksa suaminya, beliin dong saya juga tas seperti yang dia punya. Padahal dia tahu suaminya penghasilannya tidak seberapa. Banyak-banyak bersyukur, katakan amin. Tas enggak perlu mewah. Tapi kalau hati penuh rasa syukur, itu bahagianya luar biasa. Katakan amin. Tas mewah tapi kalau hati tidak pernah bersyukur, coba dulu bilang sama-sama, nah, itu. Bahasa Indonesia itu bahasa paling sempurna Bu Gembala. Orang bule bilang, wow amazing. Bahasa Indonesia, bahasa paling sempurna. Bahasa paling luar biasa tuh bahasa Indonesia. Jadi ayo jaga etika pergaulan. Kasih pengaruh yang baik. Jangan boros-boros. Jangan jadi teman yang toksik. Bantu yang susah. Yang susah jangan semakin dijorokin, diomongin. Bantu dia, katakan amin. Kuatkan dia. Yang terakhir ibu-ibu. Jangan bergaul dengan orang yang tidak takut akan Tuhan. Ini yang paling penting dari semuanya. 1 Korintus 15 ayat 33, janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Mazmur 25 ayat 14. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia
dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Jadi sebaliknya begini, kan firman Tuhan bilang kalau kita takut akan Tuhan, Tuhan bergaul karib dengan kita. Bukan cuma bergaul karib, bahkan isi hatinya, isi hati Tuhan loh. Perjanjiannya diberitahukannya kepada kita. Jadi kalau mau punya hubungan pribadi yang erat dengan Tuhan, ya harus takut Tuhan, katakan amin. Kalau mau dengar suara Tuhan, tahu apa yang menjadi isi hati Tuhan, peka dengan isi hati Tuhan. Nah ini jaga hati, harus juga bergaul karib dengan Tuhan. Nah makanya sebaliknya kalau kita bergaul dengan orang-orang yang tidak takut akan Tuhan, lama kelamaan itu berpengaruh kepada kita. Kita juga jadi tidak takut akan Tuhan. Saya tutup dengan ini. Stoplah itu ibu-ibu, jaga perasaan pasanganmu. Ya, saya mengerti ada ibu-ibu yang introvert, ada ibu-ibu yang ekstrovert, bahkan over ekstrovert. Iya nggak? Kalau introvert sih ya memang dia menjaga begitu ya. Nah yang ekstrovert ini apalagi over ekstrovert, ya kan? Kalau misalnya temennya itu lawan jenis, ya mungkin bagi dia biasa itu kalau rangkul temennya. Nah ini bukan WBI di sini, Bu Lisda. Tempat lain jauh, jauh di ujung-ujung bumi. Iya enggak? Nyender-nyender. Ayo sama-sama komitmen ubah kelakuan kita, katakan amin. Tahu nggak? Itu ada dua yang disakiti. Yang pertama pasangan sahmu, yang kedua orang lain yang melihat engkau jadi batu sandungan untuk mereka. Betul nggak? Firman Tuhan kan bilang jangan jadi batu sandungan, makanya jaga kelakuan. Kok nggak ada yang amin? Aminnya nggak tulus. Nah itu. Jaga tingkah laku kita. Bagi kita biasa, belum tentu bagi pasangan. Belum tentu bagi orang lain yang melihat. Salah khotbah saya Bu Lisda. Bu Lisda sih. Jaga dong tingkah lakunya. Kan tidak apa-apa bergaul. Jaga jarak. Iya enggak? Jaga kelakuan. Malah jadi berkat. Ingat nggak tadi? Jangan kasih kesempatan sekecil apapun kepada iblis. Jangan kasih pijakan sekecil apapun. Dia enggak butuh waktu 4,7 detik untuk menjatuhkan ibu-ibu. Enggak butuh. Dengan sangat cepat. Iblis bisa menjatuhkan kita. Jadi, jaga hati kita. Jaga kelakuan kita. Jaga tingkah laku kita, jaga perkataan kita. Tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan. Ya. Nah, ini ada pertanyaan diskusi. Pertanyaannya sederhana nanti dibahas di diskusi. Atau bagaimana Bu Lisda? Boleh ya? Jadi nanti yang pandu diskusi? Oh oke. Saya tampilkan dulu pertanyaannya. Pertanyaannya sederhana. Begini ibu-ibu. Yang pertama, hal-hal apa saja yang perlu dihindari dalam pergaulan? Ini enggak butuh tafsiran untuk mengerti pertanyaannya kan? Sangat gampang ini. Yang kedua, hal-hal apa saja yang perlu dikembangkan dalam pergaulan? Saya yakin semuanya mengerti pertanyaannya. Jadi nanti didiskusikan, sebelum diskusi kita berdoa dulu, yuk kita berdoa. Bapak terima kasih untuk firman Tuhan yang telah kami baca, kami dengarkan pada siang hari ini. Biarlah firman Tuhan tidak berlalu begitu saja. Kami tidak sekadar paham firman, kami tidak sekedar mengerti firman, tapi biarlah Tuhan firman-Mu itu mengubahkan hati kami, mengubahkan kehidupan kami.
perilaku, tingkah laku kami juga berubah Tuhan. Kebiasaan kami menjadi berubah seturut dengan kehendak Tuhan. Di dalam pergaulan kami boleh menjadi garam dan terang. Kami boleh menjadi berkat, menjadi kesaksian bagi banyak orang. Menguatkan orang lain yang lemah. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur biar firman-Mu menjadi rema bagi setiap kami. Terus memberkati WBY Eklesia, terus menjadi alat di tangan Tuhan untuk menjangkau, memuridkan banyak jiwa-jiwa bagi kemuliaan Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan untuk firman-Mu, kuatkan yang lemah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya di dalam Tuhan ada jawaban, di dalam Tuhan ada kesembuhan, di dalam Tuhan ada harapan, di dalam Yesus ada kemenangan. Terima kasih, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Dan kami akan melanjutkan diskusi. Kami percaya kuasa Tuhan senantiasa menyertai kami. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin.